Halo guys, jumpa lagi di channel Nivedita Grafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para PPG dan calon PPG dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi, contoh soal dan pembahasan UP atau Uji Pengetahuan, PPG Bahasa Arab, 2022. Kisi-kisi nomor 1. Disajikan narasi tentang ilmu syaraf. Peserta didik dapat menyimpulkan konsep ilmu syaraf dan urgensinya dalam kajian bahasa Arab. Contoh soal pertama, tujuan pembelajaran ilmu syaraf adalah, jawabnya, untuk menjaga kesalahan berbahasa Arab dan menuliskan kosakatanya sesuai dengan kaidah atau acuan yang benar. Contoh soal kedua, dalam pembelajaran ilmu syaraf yang harus diketahui oleh peserta didik salah satunya adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang pembentukan dan perubahan kalimah berbahasa Arab, seperti kaidah tentang ilal, pembuangan, penggantian, atau penukaran harf illah, ziyadah, penambahan harf atau sejenisnya, hadz, pembuangan harf, ibdal, penggantian harf syahih, qalb, penukaran posisi harf, dan idgham, memasukkan harf ke harf yang sejenis, maka yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah dengan mengetahui. Jawabnya, qawaidi asy-syarfiyah. Contoh ketiga, definisi ilmu syaraf ialah, jawabnya, ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimah, kata, berbahasa Arab sebelum digunakan di dalam struktur kalimat. Kisi-kisi nomor 2. Disajikan sebuah narasi, peserta didik dapat menganalisis tentang urgensi ilmu syaraf dalam belajar bahasa Arab dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 3. Disajikan sebuah narasi tentang ilustrasi permasalahan syaraf dalam kajian bahasa Arab. Peserta didik dapat menganalisis dampak kesalahan makna syarfiyah yang terjadi dengan tepat. Contoh soal, arti penting ilmu syaraf dalam tata bahasa Arab ialah adanya acuan-acuan yang benar dalam pembentukan dan perubahan kalimah berbahasa Arab. Apa yang terjadi apabila ada kesalahan syarfiyah? Jawabnya adalah, kesalahan berbahasa. Kisi-kisi nomor 4. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat menganalisis kata sesuai kelompoknya dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 5. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat mengklasifikasi kata sesuai kelompoknya dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 6. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat membuat kata sesuai klasifikasinya dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 7. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat melengkapi auzan syarfi sesuai klasifikasinya dalam kalimat bahasa Arab dengan benar. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 8. Disajikan sebuah teks berbahasa Arab, peserta didik dapat menganalisis kesalahan auzan syarfi dalam kalimat bahasa Arab dengan benar. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 9. Disajikan teks berbahasa Arab, peserta didik dapat membentuk kata sesuai auzan syarfiyah dalam kalimat bahasa Arab dengan benar. Berikut contoh soalnya.
Kisi-kisi nomor 10. Disajikan sebuah teks berbahasa Arab, peserta didik dapat menganalisis aspek syarfi suatu kalimat bahasa Arab dengan benar. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 11. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat menilai aspek syarfi suatu kalimat dalam bahasa Arab dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 12. Disajikan sebuah narasi teks bahasa Arab, peserta didik dapat mengkritisi aspek syarfi suatu kalimat dalam bahasa Arab dengan tepat. Berikut contoh soalnya. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang ilmu Nahwu. Kisi-kisi nomor 13. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menerapkan hakikat ilmu Nahwu dalam bahasa Arab. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 14. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung mubtada dan haba. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 15. Disajikan teks berbahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang meliputi habar muqaddam dan mubtada, muahar. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 16. Disajikan teks bahasa Arab, mahasiswa dapat menganalisis kalimat yang mengandung fa'il. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 17. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung maf'ulun bih. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 18. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung mudhaf. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 19. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung mudhafun ilahi. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 20. Disajikan teks berbahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung na'at. Berikut contoh soalnya.
Kisi-kisi nomor 21. Disajikan teks soal, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung mangut. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 22. Dia sajikan teks soal, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung mangut. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 23. Disajikan teks soal, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung naib fa'il. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 24. Disajikan teks soal, peserta dapat menganalisis i'rab isim kana. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 25. Disajikan teks berbahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung khobar kana. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 26. Disajikan teks soal, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung isim akhwat kana. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 27. Disajikan teks soal, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung khobar akhwat kana. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 28. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menentukan kalimat yang mengandung mansyubatul asma. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 29. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung maf'ul li ajlihi. Ingat, kaidah yang berkaitan dengan maf'ul min ajli. 1. Maf'ul min ajli harus menggunakan masdar. 2. Maf'ul min ajli harus dari kata yang maknanya perasaan, bukan perbuatan fisik, lisan, tangan. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 30. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung maf'ul mutlak. Berikut contoh soalnya.
Kisi-kisi nomor 31. Disajikan teks bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung maf'ul fihi. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 32. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung maf'ul ma. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 33. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat mengkritisi kalimat yang mengandung munada. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 34. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung hal. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 35. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung hal mufrodah. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 36. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung hal jumlah ismiyah. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 37. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis kalimat yang mengandung hal jumlah fi'liyah. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 38. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menilai aspek nahwi suatu kalimat dalam bahasa Arab. Berikut contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 39. Disajikan teks soal dalam bahasa Arab, peserta dapat menganalisis struktur kalimat dalam bahasa Arab. Berikut contoh soalnya. Demikianlah pembahasan tentang kisi-kisi UP dan contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya, akan dibahas kisi-kisi UP nomor 40-72, tentang balaghah, kitabah, fikih lughah dan ilmu lughah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa komen, like dan subscribe channel Nivedita Grafika.